Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kita, Ibu Nuraida Latif, dalam mata kuliah komunikasi data. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai data link control yang terdirikan 4 anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Andi Muhammad Prais, sebagai moderator sekaligus pemateri. Kedua, Fitri Handayani sebagai pemateri dan matulens. Dan ketiga, Muhammad Harun Nugraha sebagai pemateri. Dan keempat, Jaka S. Gapar sebagai pemateri. Langsung saja saya mulai materinya. Data link control. Data link control merupakan proses terkirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link ialah media transmisi antar device ketika suatu prosedur data link control digunakan. Data link control membutuhkan lapisan-lapisan logika atau layer of logic di atas hardware untuk mengelola pertukaran data yang melewati sebuah link. Untuk mengelola pertukaran data tersebut, dibutuhkan langkah-langkah diantaranya sinkronisasi frame, kontrol aliran data, kontrol kesalahan, pengalamatan, kontrol dan data, serta link manajemen. Slide selanjutnya ada 6 bagan. Yang pertama, frame synchronization. Frame synchronization, data dikirimkan dalam bentuk blok yang disebut frame. Awal dan akhir masing-masing frame harus dikenali. Bagian kedua, flow control. Flow control, stasiun pengirim tidak akan mengirim frame pada kecepatan yang tinggi jika stasiun penerima tidak dapat menangkapnya. Yang ketiga, error control. Beberapa bit error yang dikenali dalam sistem transmisi harus dapat diperbaiki betulkan. Yang keempat, addressing. Pada lintasan yang bertitik banyak, seperti misalnya pada LAN, maka identitas dari kedua stasiun yang terlibat dalam transmisi harus spesifik. Bagian kelima, kontrol dan data. Tidak diperlukan untuk memiliki jalur komunikasi yang terpisah secara fisik untuk informasi pengontrol, tetapi penerima harus dapat membedakan informasi pengontrol dan data yang dikirimkan. Bagian keenam, link manajemen. Untuk memulai merawat dan memutus lintasan komunikasi yang menopang pertukaran data membutuhkan sejumlah koordinasi dan kerjasama beberapa stasiun sehingga dibutuhkan suatu prosedur. Itulah penyampaian materi dari saya. Saya persilahkan pemateri selanjutnya. Transmisi sinkron. Untuk transmisi data dengan blok data yang besar dan kecepatan transfer yang tinggi, maka dapat digunakan transmisi sinkron sebagai alternatif. Dengan transmisi sinkron, blok dari data secara lengkap dikirimkan seperti deretan bit yang berdekatan tanpa adanya delay di antara elemen. Tidak seperti transmisi asinkron yang ditandai dengan start bit dan stop bit tiap elemen karakter 7 bit. Flow control. Flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan membanjiri data kepada entitas penerima. Entitas penerima secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer.
Ketika data diterima receiver harus mengerjakan sejumlah proses tertentu sebelum mengalirkan data ke software dengan yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya flow control, maka buffer pada penerima dapat terisi penuh dan melebihi kapasitas, bersamaan pada saat penerima masih memproses data sebelumnya. Stop and wait flow control merupakan bentuk paling sederhana dari flow control adalah stop and wait flow control yang bekerja pada entitas sumber mengirimkan frame. Setelah diterima, entitas tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan mengirimkan balasan sesuai frame yang telah diterima. Entitas sumber harus menunggu sampai ia menerima balasan dari entitas tujuan sebelum mengirimkan frame berikutnya. Selanjutnya, entitas sumber dapat menghentikan aliran data dengan menahan jawaban. Automatic repeat request adalah teknik untuk mengatasi kesalahan atau error, atau kehilangan frame dengan mentransmisikan ulang frame tergantung metode yang diambil, misalnya stop and wait, go backend, dan selective repeat. Parameter yang digunakan untuk menentukan error atau tidaknya sebuah pengiriman data adalah ACK dan timeout-nya. Sliding window flow control. Dalam penerapannya, sliding window flow control sangat dibutuhkan dalam komunikasi data karena memiliki nilai efisiensi jauh lebih tinggi ketimbang stop and wait flow control. Sliding window flow control dirancang untuk membenahi sistem flow control sebelumnya, yakni stop and wait flow control. Pada stop and wait flow control, seolah-olah blok data dikirimkan satu persatu dan mengirimkannya menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver dan receiver sudah memberikan balasan. Berbeda pada sliding window flow control, transmitter dapat mengirimkan blok-blok frame lebih banyak, lalu setelah beberapa frame telah terkirim, barulah receiver memberikan balasan. Pada stop and wait flow control, tiap-tiap blok frame diberikan nomor ARQ untuk stop and wait. ARQ untuk stop and wait didasarkan atas teknik flow control stop and wait. Transmitter mengirimkan sebuah frame tunggal, kemudian harus menunggu balasan ACK. Tidak ada data yang dikirim sampai jawaban dari receiver tiba di transmitter. Silahkan pemateri selanjutnya. Dapat mengirim deretan frame yang diurutkan berdasarkan sebuah modulo bilangan jumlah frame balasan yang ada ditentukan oleh ukuran jendela atau window. Menggunakan teknik sliding window, bila terjadi sesuatu kesalahan receiver akan membalas atau RR, yaitu receiver ready atau frame yang datang. Bila receiver mendeteksi suatu kesalahan pada sebuah frame, receiver tersebut mengirim balasan negatif atau REJ atau reject untuk frame tersebut. Receiver kemudian membuang frame itu dan semua frame-frame yang nantinya akan datang hingga frame yang sebelumnya mengalami error diterima dengan benar. Jadi bila di transmitter menerima reject, maka ia harus melakukan pengiriman ulang terhadap frame yang mengalami kesalahan tersebut, ditambah semua frame pengganti yang ditransmisikan sementara. Mekanisme go back and ARQ. Sistem ini juga terbilang sistem yang sederhana, dan jika kita diperhatikan,
akan terlihat bahwa banyak waktu terbuang yang hanya untuk digunakan untuk pengiriman ulang frame-frame yang mengalami kesalahan atau error. Mekanisme stop and wait and ARQ untuk stop and wait merupakan ARQ paling sederhana. Jika diperhatikan, akan terlihat banyak waktu terbuang karena hanya digunakan untuk menunggu atau waiting time. ARQ untuk selective reject disebut sebagai selective date transmission. Dengan ARQ untuk selective reject, frame-frame yang ditransmisikan adalah frame-frame yang menerima balasan negatif saja. Dalam hal ini disebut SRIJ atau frame-frame yang waktu sudah habis. Sebagai contoh, bila frame 5 diterima rusak, B atau receiver mengirim SRIJ 4 yang berarti frame 4 yang tidak diterima selanjutnya berlanjut B dengan menerima frame-frame yang datang dan menahan mereka sampai frame 4 yang valid atau tidak mengalami error diterima. Dalam hal ini, B dapat menaruh frame sesuai tempat agar bisa dikirim ke perangkat lunak atau proses lapisan yang lebih tinggi. Mekanisme ARQ untuk selective reject. Cara kerja sistem adalah seperti berikut. 1. Hanya frame yang salah kirim diulang dan frame yang diterima oleh penerima akan ditampung dalam satu buffer. 2. Minimalisasi pengiriman ulang. Di sini receiver harus menjadi frame yang telah diterima sehingga memiliki buffer yang besar. Pada transmitter harus memiliki data yang mengenai tentang frame yang diterima. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kembali, dan selanjutnya pemateri terakhir. Saya persilahkan. Ada 3 karakteristik yang membedakan berbagai konfigurasi data link, yaitu topologi dari suatu link menyatakan pengaturan fisik dari stasiun pada suatu link. Ada 2 konfigurasi topologi. Yang pertama, point to point jika hanya ada 2 stasiun. Yang kedua, multi point jika ada lebih dari 2 stasiun dipakai dalam suatu komputer, stasiun utama, stasiun primer, dan suatu rangkaian terminal, stasiun sekunder atau stasiun sekunder. Duplex dari suatu link menyatakan arah dan timing dari aliran sinyal. Jenis-jenisnya: yang pertama, simplex transmission, aliran sinyal selalu dalam satu arah. Yang kedua, hal duplex link dapat mentransmisikan dan menerima tidak secara simulation. Yang ketiga, full duplex link, 2 stasiun dapat mengirim dan menerima data satu terhadap yang lain secara simulation. Line display. Beberapa tata tertib diperlukan dalam penggunaan link transmission. Pada mode hal duplex hanya untuk stasiun yang dapat mentransmisikan pada suatu waktu, baik pada hal duplex ataupun full duplex. Suatu stasiun hanya mentransmisikan jika mengetahui kode receiver telah siap menerima. Yang berikutnya, protokol data link control.
Protokol bit oriented didesain untuk memenuhi variasi yang luas dari kebutuhan data link, termasuk yang pertama point-to-point dan multi-point link, yang ketiga operasi all duplex dan full duplex, yang ketiga interaksi primer sekunder misal hot terminal dan per misal komputer-komputer, yang terakhir link-link dengan nilai A yang besar misal satelit dan kecil misal koneksi langsung jarak pendek. Yang berikutnya, sejumlah protokol data link control telah dipakai secara halus di mana-mana. Yang pertama, high level data link control atau disingkat dengan HDLC. Yang kedua, advanced data communication control procedure. Yang ketiga, line access procedure blends atau disingkat dengan LAP. Yang terakhir, synchronous data link atau disingkat dengan SDLC. Teman-teman, itulah tadi pembawaan materi terakhir dari kelompok kami. Sesi tanya jawab. Satu kelompok hanya bisa mengajukan satu pertanyaan kan melalui Google Meet ataupun grup WhatsApp komunikasi data. Sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.